Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ika Novitasari, Muhammad Nana Suryana, dan Putri Apriani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pembelajaran IPS di SD. Pengertian IPS. IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Puskur 2001 nomor 9. Pengembangan model pembelajaran untuk mengatasi masalah pendidikan IPS di SD. Untuk memenuhi keperluan teknis operasional dalam pengembangan pembelajaran pengetahuan sosial berbasis pendekatan nilai khususnya, berikut dipetikkan langkah teknis sejumlah model pilihan yang dipandang mewakili tuntutan karakteristik material pendidikan, peserta didik, dan setting sosial yang menjadi lingkungan kultur dan belajar SD atau MI umumnya di tanah air. Beberapa dari sejumlah pendekatan yang menjadi rujukan tersebut secara parsial terliput dalam kerangka teknis model pilihan berikut, antara lain model inquiry, VCT, bermain peta, ITM, STM, role playing, dan portofolio. Inquiry. A. Pembelajaran inquiry. Model inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir reflektif, kritis, dan kreatif. Inquiry adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dipergunakan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah. B. Langkah-langkah inquiry. Langkah pertama adalah orientasi. Siswa mengidentifikasi masalah dengan pengarahan dari guru terutama yang berkaitan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, hipotesis, yakni kegiatan menyusun sebuah hipotesis yang dirumuskan sejelas mungkin sebagai antisiden dan konsekuensi dari penjelasan yang telah diajukan. Langkah ketiga, definition, yaitu mengklarifikasi hipotesis yang telah diajukan dalam forum diskusi kelas untuk mendapat tanggapan. Langkah keempat, eksplorasi. Pada tahap ini, hipotesis diperluas kajiannya dalam pengertian implikasinya dengan asumsi yang diperkembangkan dari hipotesis tersebut. Langkah kelima, evidencing. Fakta dan bukti dikumpulkan untuk mencari dukungan atau pengujian bagi hipotesa tersebut. Langkah keenam, generalization. Pada tahap ini, kegiatan inquiry sudah sampai pada tahap mengambil kesimpulan pemecahan masalah. Model VCT. A. Makna pembelajaran VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Jahari 1979 nomor 115 mengemukakan bahwa value clarification technique Q merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya VCT berfungsi untuk A. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. B. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik yang positif maupun yang negatif, kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembetulannya. C. Menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya.
Model ITM. A. Kebermaknaan model pendekatan ITM. Pendekatan ITM, ilmu, teknologi, dan masyarakat, atau juga disebut STS, muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersifat tradisional, yakni bersifat masih pada pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori tanpa menghubungkannya dengan dunia nyata yang integral. ITM kembali dikembangkan kemudian sebagai sebuah pendekatan guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dengan cara melibatkan peran aktif serta peserta didik dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan kesehariannya. Karena itu, pendekatan ITM dipandang dapat memberi kontribusi langsung terhadap misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial, khusus dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki kemampuan A. Memahami ilmu pengetahuan di masyarakat, B. Mengambil keputusan sebagai warga negara, C. Membuat hubungan antar pengetahuan, dan D. Mengingat sejarah perjuangan dan peradaban luhur bangsanya. Model role-playing. Role-playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran pengetahuan sosial dan kewarganegaraan di dalamnya. Sebagai langkah teknis, role-playing sendiri tidak jarang menjadi pelengkap kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan stressing model pendekatan lainnya seperti inquiry, ITM, portofolio, dan lainnya. Model portofolio. 1. Makna pembelajaran portofolio. Portofolio dalam pendidikan mulai dipergunakan sebagai salah satu jenis model penilaian yang berbasis produk, yakni penilaian yang didasarkan pada segala hasil yang dapat dibuat atau ditunjukkan peserta didik, kemudian dihimpun dalam sebuah map jepit portofolio untuk dijadikan bahan pertimbangan guru dalam memberikan asesmen otentik terhadap kinerja peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.